Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Street Boy punya program baru. Kalau dulu kan kita punya program mingguan yang jadi membahas tentang pendakian yang dilakukan setiap minggu. Hanya orang-orang gila yang naik gunung satu minggu. Padahal kami bukan porter dan bukan guide yang ada di kaki-kaki gunung. Gelo pokoknya. Nah sekarang Street Boy ada program baru. Apa programnya? Namanya adalah Bingung Bincang Gunung. Mantap sekali. Sekarang boy. kembali lagi saya Saka. Saya akan sudah ada bintang tamu yang fenomenal sekali. Ya siapa? Perkenalkan diri kamu dulu, Boy. Nama aku Edward Junior Asep. Nama aku Asep Samantri ya. Dan rumah aku ada di Dago Biru. Kalau kalian pengen kenal aku ke Dago Biru, boy. Nah jadi buat para subscriber Street Boy yang tiap video tuh lihat ini sih ada namun sih teh nih eksis deui. Nah ini adalah Lord kita, Lord Asep, salah satu orang yang partner gunung aku, salah satu partner gunung aku yang paling miring lah pokoknya, yang paling gelo, yang terkenal karena kekuatan fisiknya yang kuli kayak gitu. Nah sekarang jadi aku mau langsung nanya aja nih. Jadi kamu tuh kan dulu aku suka naik gunung nih ya. Waktu SMA kan kita dulu sekelas. Nah dulu tuh kamu tuh nggak pernah mau diajak sama aku naik gunung waktu SMA. Kenapa sih? Ya, jadi kalau menurut aku kan, jadi kalau naik gunung, jadi kita cuman pindah makan, minum sama tidur doang gitu. Sama ngopi palingan. Nah, aku mikirnya ya udahlah, kalau tidur, makan, minum mah di rumah juga bisa. Jadi lebih enak, lebih santai, gratis lagi. Ya. Nah, terus apa sih yang jadi bikin kamu tiba-tiba bentar. Kamu tuh naik gunung mulai kapan sih sebenarnya? Ya, aku mulai naik gunung sekitar 2019 ya. Jadi waktu itu aku mempunyai hubungan asmara dengan seseorang. Dan di situ kandas di tengah jalan. Yang sedih gitu dong, boy. Jadi ya dia sih yang ngajak, Street Boy mulai ngajak. Pertamanya sih ke pantai, kita cuma ke pantai dan kita langsung berlanjut lah. Dia ngajak naik gunung, langsung 2 gunung, boy. Dulu Papandayan sama Cikuray. Padahal di situ saya emang agak sok kuat sih. Jadi ya padahal di situ agak perih sih kalau hatimu. Tapi sama mereka kita jadi pas di perjalanan, berjelangnya waktu, jadi seiring waktu berjalan kita lebih ke ya udahlah gitu, ikhlasin aja gitu ya, daripada dipaksain. Kalau emang bukan jodoh ya berarti emang kita harus pisah. Nah berarti kamu itu naik gunung mungkin karena beralasannya itu karena patah hati mungkin ya? Iya, jadi ingin menghilangkan rasa patah hati waktu itu. Nah kan biasanya nih yang naik gunung tuh biasanya ada yang kapok sama ada yang kecanduan. Nah kamu itu sebenarnya yang mana sih? Jadi kayaknya kalau aku malah kecanduan. Kecanduan luar biasa sekali. Keracunin kalian. Nah tapi guys, for your info ya, jadi Asep ini walaupun naik gunung itu belum lama gitu, tapi yang aku rasain gitu, dia tuh kayak udah kayak pendaki yang udah aja gitu, yang udah profesional ya gitu. Apalagi sekarang Asep tuh sama aku cekokin gitu, dia tuh udah naik gunung ya lumayan banyak lah, naik gunungnya sekarang udah lebih dari 10 lah gitu, udah belasan sekarang. Bahkan dia udah pernah solo hiking. Dan Asep ini bener-bener fisiknya tuh bener-bener kuli banget. Jadi dia udah bukan pemula sih, udah pro sih, dia udah gacor lah pokoknya. Ini salah satu teman pendaki gue yang paling gacor lah pokoknya kayak gitu. Nah terus dari pengalaman kamu naik gunung nih, gunung yang paling berkesan buat kamu gunung apa sih? Kalau dari semuanya paling gede sih. Kenapa tuh? Ya selain gede karena kita menyusul seseorang dan view-nya juga bagus gitu. Kita bisa menyelesaikan 2 misi, yaitu Puncak Gede, Puncak Pangrango. Itu kamu ya? Iya. Oh iya. Gimana sih rasanya waktu itu kamu ke Gede sama Pangrango sekaligus? Gila sih itu. Ya
kita gila sih, itu pendakian salah satu yang tergila. Kita berangkat jam 3 pagi, mulai trekking jam 3 pagi, kita jam 6 udah sampai ke Surken ya, sekitar 3 jam. Nah di situ jam 7 kita udah di puncak gede, dan 1 jam itu kita bikin ya tenda langsung di set, dan kita langsung naik karena kan nyusul temen gitu ya. Jadi ada teman kita yang udah duluan, nah kita nyusul, dan ternyata di puncak gede juga mereka udah nggak ada. Di situ saya ya udahlah, udah terlanjur ke puncak gede, jadi ya udah saya pastiin saya bakalan nyusul mereka gitu. Dan saya akhirnya nyusul, tapi dia jadinya nggak ikut. Oh iya, buat yang pengen tahu gitu cerita gila Asep, ada di videonya di channel kita juga, ada di bawah sini, nanti di deskripsi ada videonya, bener gak sih? Biar nggak disangka bohong, masa sih kesurukan 3 jam. Nah nanti ada videonya di bawah, bener gak boy? Bener boy. Nah kan itu kamu bener-bener gila ya itu. Nah sekarang sebenarnya kamu pengen ke gunung mana sih sekarang yang jadi harapan kamu? Kalau yang jadi harapan, yang pertama pengen nyelesain dulu Jabar ya. Ya tentunya Ciremai, karena emang kan sekarang jadi persyaratannya agak ribet juga ya. Selain Ciremai ada Semeru di Jawa Timur, Rinjani, Raung. Ya itu salah satu tujuan saya juga. Tapi kita kan sekarang, apalagi saya sekarang agak sibuk masalahnya kerjaan, jadi saya juga tidak bisa memaksakan. Jadi kita tahan dulu aja, ya kita jalani dulu aja kayak sekarang gitu, gunung-gunung yang deket dulu gitu. Oh iya betul-betul. Nah sekarang kan kamu ini ya maksudnya udah punya penghasilan sendiri gitu kan, udah punya ya bisa gitu lah beli alat gunung gitu kan. Contohnya ini sih yang paling gacor ini, kompor, tenda punya, carrier ada. Nah apa sih gear outdoor yang pengen kamu beli selanjutnya? Kalau selanjutnya sih selain celana ya, saya emang suka celana sih. Jadi celana outdoor kayaknya tuh nyaman gitu ya, agak longgar gitu di kaki, Di titik apalagi titik. maaf guys. Ya sih nyaman juga. Nah selain itu sih saya jadi suka jaket juga sih sekarang, kepancing jaket, jadi pengen kalau nggak flyseat gitu aja sih. Nah kalau sekarang, oh iya, buat pendakian kali ini menurut kamu gimana sih? Ini saya ngerasa kayak orang gila sih. Kemarin solo hiking pas hari kedua bulan Ramadan ya, itu benar-benar orang gilanya sendiri boy. Nah sekarang saya ada temen lah, jadi berdua gitu, jadi gilanya berdua. Ya soalnya kan sekarang hari ke-6 bulan Ramadan, jadi agak beda sih, apalagi di puncaknya ada makam orang lain, kita harus jaga ini juga, jaga tinggal perilaku ya, gitu sih. Oke, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan jam 1 malam, ini bentar lagi kita juga mau sahur. Jadi mungkin bincang gunung kali ini atau bingung kali ini sampai segini dulu aja. Nanti dilanjut lagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Thank you. Ya para sobat boy, sekarang kita lagi ada di Gunung Gelis Balendah. Ketinggiannya 1150 mdpl. Sekarang suhu tadi aku lihat di termometer jam aku sekitar 20 derajat, nggak terlalu dingin juga, masih hangat. Ketinggiannya 1154, ya lumayan lah. View-nya di sini city light, dan tapi nggak ada pendaki lain, cuma kita doang karena ini ada di bulan suci Ramadan. Kita akan sahur. Allahu Akbar. Kita akan sahur di Gunung Gelis di Balendah. Karena Gunung Gelis itu ada beberapa sih, banyak di Bandung. Iya. Nah, sekarang saya bersama si kaptennya. Di sini saya akan mewawancara dia. Soal apa, boy? Nah, bentar. Cap, jadi kamu udah mulai seneng naik gunung dari mulai kapan, Cap? Sebenarnya dulu aku maaf ya, ini
kita sebenarnya aku tuh orangnya nggak suka bercanda, jadi serius aja lah. Jadi waktu itu dimulai dari, kan saya masuk SMA tuh dulu, mulai masuk SMA dulu tuh aku tuh nggak punya cita-cita lah. Orang itu nggak punya cita-cita, nggak tahu sukanya apa, main gitar nggak bisa, musik nggak suka, olahraga caleuy, jadi bingung dulu tuh nggak punya hobi. Terus tiba-tiba aku tuh tiba-tiba pokoknya ada kejadian mantan aku tuh ditembak. Jadi langsung gitu lah ya. Jadi dulu tuh aku ngeceng cewek namanya Vida Gahida Wafa disebutin aja lah. Jadi ya pokoknya ngeceng, cuma ternyata ya dia tikung gitu ya. Pertama karena muka aku juga goreng gitu, dia juga mungkin nggak buta, dia memilih cowok yang lebih ganteng. Kamu jangan gitu dong, jangan rendah diri seperti itu, jangan merendahkan diri. Terus waktu itu tiba-tiba ya dia tuh diajak main, si Vida tuh diajak main sama cowoknya. Waktu itu bayangin anak SMP udah punya Vespa Matic, tajir banget kan, hedon banget. Terus ngajak main itu ke Tangkuban Perahu, ke wisatanya sih sebenarnya, cuma ditembak di situ dan akhirnya ditembak aja diterima. Anjir, di situ sakit hati banget. Jadi aku di situ emang pengen punya motivasi buat pengen naik gunung gitu. Oh gitu ya, kayak gitu sih. Terus waktu itu juga kebetulan kan itu dari SMP ke SMA. Nah di SMA tuh aku se-SMA lagi sama Vida. Waktu itu Vida tuh mau masuk Sispala, dia tuh pengen daftar ekskul gitu Sispala, nama Sispala itu Wigwam. Akhirnya kan aku ngikutin Vida, aku juga masuk Sispala itu. Sayangnya aku nggak jadi masuk Sispala itu sih, karena waktu itu orang tua, kan aku dulu masih kelas 10 ya, dan orang tua nggak ngizinin waktu itu tuh. Oh gitu. Jadi selama dari SMA sampai sekarang udah berapa gunung yang kamu daki? Kalau dibilang maksudnya aku jujur aja gitu, aku bukan pendaki yang profesional gitu, bukan Mapala, bukan Sispala kayak gitu. Cuma kalau ditanya pemula juga aku kayaknya enggak pemula juga, karena ya kan sekarang pendaki banyak yang kayak merendah untuk meroket itu. Ini mah pemula kok. Aku mah ya jujur aja sih, kalau buat gunung mungkin sekitar 30-an ya, 30 gunung sih, terakhir 31 sama ini. Wih mantap. Dan pendakian tercepat kapan nih? Kalau tercepat sih dulu, dari dulu sih sebenarnya aku ngerasa jalan lumayan cepet, cuma minyak sama orang ini jadi jalannya makin bangsat. Pernah aja waktu itu tuh kita ke Gunung Gede lewat jalur Putri, itu naik jam 3 pagi sampai Surken jam 6, cuma 3 jam anjir. Pada itu elevasinya tuh naiknya kita hampir, kan Putri 1500, Surken 2000, naik 1200, padahal elevasinya naiknya 1200, tapi cuma 3 jam. Berarti 1 jam kita naik 400. Ngeri banget sih itu, yang paling ngabret sih sama dia. Orang gila. Dan sekarang bagaimana pendakian hari ini? Pendakian hari ini overall agak serem nih, nggak tahu. Kayak biasanya sih aku kan pernah beberapa kali solo hiking naik gunung. Aku berani karena ngerasa di atas tuh ada orang. Dan sekarang tuh ketika kita tahu mau naik tapi nggak ada siapa-siapa tuh kayak agak gimana gitu kan. Gitu lah. Ada siapa lagi boy? Soalnya beneran kita di sini sendiri, Cuman ada 2 makam. nah itu sih yang agak tapi sih karena jadi agak, ya pastilah kita sebagai manusia gitu kan pasti agak ngerasa takut mah, ya wajar gitu, pasti ada. Cuma kembali lagi aja ke tujuan dan niat kita kesini tuh mau apa, bener nggak? ya benar. Sama kita tujuannya baik kan gitu, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, insya Allah. Mantap juga. Jadi kalau gunung terberat misalnya kemana nih? Kalau gunung terberat, jujur sih kalau aku sendiri termasuk itu kayak pendaki lokal. Jadi naiknya tuh cuma gunung-gunung Bandung doang sih, belum pernah ke Semeru, Kerinci, Rinjani itu belum pernah, karena ya selain budget juga kan, karena budget juga
dan ya belum ada waktu dan kesempatan lah gitu. Apalagi kan sekarang Covid ya. Nah bener banget kan gitu, jadi susah banget lah gitu, mau naik juga ribet, mau naik transportasi umum kayak kereta ribet, naik kapal juga ribet, jadi ya udahlah gitu, ikutin alurnya aja. Ada yang ngajak ke sini cap, ada yang ini cap. Yang Siapa? paling dia dan yang paling berat tuh ada dua sih, dan itu tuh di Jawa Barat semua. Menurut aku sih yang paling berat tuh Salak via Cidahu, yang kedua tuh Ciremai via Linggarjati, itu paling berat. Salak. Saya jadi pengen ke Salak, boy. Soalnya waktu itu ya emang kan, walaupun sebenarnya aku ke Salak waktu itu nggak ngincer, nggak karena mistis ya, cuma ya penasaran aja gitu Gunung Salak tuh gimana. Karena waktu itu juga pengen ngekompletin gunung-gunung terkenal yang ada di Jabar waktu itu. Kalau ditanya, aku nggak bilang gitu kan, ada yang bilang gitu, urang mah geus rata kabeh Jawa Barat, urang mah geus rata kabeh Bandung. Aku mah nggak mungkin gitu, karena gunung di Bandung aja ada 700. Bayangin di Jabar itu ada berapa? Cuma mungkin orang-orang maksudnya yang terkenal kali ya. Kalau terkenal sih aku udah gitu. Salak sih yang berat, terus sama Ciremai. Kalau Ciremai itu karena kita naiknya sekitar 2400 mdpl kan. Kalau via Linggarjati Mantap. itu aku kali kedua sih ke Ciremai. Waktu itu emang penasaran pengen ke Ciremai. Terus temen sih ngajak, cuma karena aku udah lewat Apuy jadi pengen lewat Linggarjati, dan panjang sih jalurnya, cuma asik sih. Kayak gitu aja sih mungkin hari ini bincang-bincang bersama saya. Maaf GJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.